atau yang belum pernah sebagai bahan ya pendahuluan sebelum masuki kitab Al-Jurumiyah tersebut. Pertama-tama ya kita juga tidak lupa untuk menghadirkan niat kita. Hadir di tempat ini tidak lain tidak bukan hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencari keuntungan dunia, tidak mencari ya, manfaat dunia. Yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kebodohan dari kita dan orang lain. Ya semuanya berpulang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ikhwani sekalian ya. Maka sesuai dengan rundown acara disebutkan ya dalam pengumuman bahwasanya sesi tanya jawab nanti ada sekitar 10-15 menit sebelum istirahat. Jadi selama Anda menerangkan tidak ada tanya soal ya. Kenapa tujuannya? Supaya menghemat waktu, karena dikhawatirkan kalau ada pertanyaan akan melebar dan nanti yang lain ikut bertanya ya. Jadinya takutnya tidak sesuai dengan waktu sampai sore apakah bisa selesai atau tidak. Nah makanya ditiadakan pertanyaan kecuali sebelum sesi istirahat. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami sekalian. Sekarang kita masuk kepada kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata al-musannif rahimahullahu taala, anwa'ul kalam, jenis-jenis daripada kalam. Al-kalam huwa lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun. Itu ada di layar ya. Al-kalam ini secara bahasa, al-kalam adalah apa yang memberikan faidah. Ya, al-kalam secara bahasa adalah apa yang memberikan faidah. Sementara al-kalam secara nahwu sebagaimana dikatakan oleh musannif huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Lafaz yang murakkab, yang tersusun, al-mufid memberikan faidah, bil wad'i dengan bahasa Arab. Ya. Baik. Al-kalam adalah suatu bentuk jamak. Ya. Al-kalam ya adalah lafaz. Apa itu lafaz? Lafaz adalah sautun mustamirun ala ba'di hurufil hijaiyah. Adalah suara ya, yang tersusun dari sebagian huruf-huruf hijaiyah. Ini namanya al-lafzu. Ya, keluar dari lafaz berarti seperti kitabah, menulis ya, atau isyarat. Antum manggil orang dengan tangan. Nah, ini bukan kalam. Ya, ini bukan kalam. Meskipun orangnya paham apa yang antum inginkan. Baik. Maka lafaz adalah harus ada saut suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Kemudian al-murakkab. Al-murakkab berarti tarakkaba min kalimatain aw aksar, fa aksara. Ya. Dia yang tersusun dari 2 atau lebih kalimat, itu namanya murakkab. Jadi nggak bisa kita katakan ya, Zaidun. Apakah Zaidun kalam? Tidak. Ya. Apakah Zaidun kalam? Tidak. Atau hal? Apakah? Atau ila? Ke? Nah, ini bukan kalam. Kenapa? Karena hanya 1 kalimat saja. Jadi dia harus tersusun minimal dari 2 kalimat. Ini namanya murakkab. Kemudian yang ketiga al-mufid. Apa itu mufid? Yang berfaidah. Ya. Ma'afada faidatan tammatan, yang memberikan faedah sempurna. Apa indikator suatu kalam itu sempurna? Indikator suatu kalam dikatakan sempurna yaitu apabila si pendengar, si mukhatab ini tidak menunggu-nunggu kalimat yang setelahnya. Nah, yasunu sukutul mutakallim 'alaiha. Jadi kalau si pembicara sudah berhenti dari ucapannya, pendengar nggak nunggu-nunggu lagi, maka ini dikatakan mufid. Adapun kalau si pendengar mukhatab masih nunggu-nunggu kalimat, maka ini tidak dikatakan mufid. Contoh, kita mengatakan ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun, ini kalam. Kenapa kalam? Pertama karena ada lafaz. Ya.
Kemudian murakkab tersusun dari dua kata, jaa fiil dan zaid isim. Ya, jaa fiil, zaid sebagai fa'ilnya. Tersusun dari dua kata, dua kalimat. Kemudian mufid memberikan faidah. Artinya ketika anak mengatakan jaa zaid, itu nggak tunggu-tunggu lagi tuh. Nanti setelahnya anak ngomong apa? Nah, beda halnya kalau anak mengatakan in jaa zaidun. In jaa zaidun. Apabila zaid datang. Ini tersusun dari tiga, ada huruf in, yaitu huruf syarat. Kemudian ada fiil jaa, lalu ada zaid. Artinya apabila datang zaid. Apakah ini dikatakan kalam? Tidak, ya. Karena si pendengar mukhatab yang diajak bicara masih menunggu. Kenapa kalau datang zaid? Maka belum jadi kalam sampai datang jawaban syaratnya. Misalnya in jaa zaid akrimhu fa akrimhu. Ya. Kalau datang zaid fa akrimhu, maka muliakanlah dia. Ini baru dikatakan kalam. Ya. Taib. Kemudian yang keempat adalah bil wad'i. Kalam dinamakan kalam kalau dia bil wad'i. Nah, mana bil wad'i? Yaitu harus dengan bahasa Arab. Tidak bisa dikatakan kalam itu dengan bahasa Inggris. If you want to know, nah, apakah ini dikatakan kalam? Tidak, karena berbahasa Inggris. Nah, apalagi misalnya gracias. Bahasa apa itu? Spanyol. Apakah dikatakan kalam? Tidak. Nah, terus kokororotomo misalnya. Enggak, itu bukan kalam. Tapi harus dengan berbahasa Arab. Nah, misalnya ana uridu an ata'allamal al-arabiyyah. Ini baru dikatakan kalam. Kemudian Syekh Utsaimin juga menambahkan, yang dimaksud dengan bil wad'i artinya si mutakallim harus berbicara dalam keadaan sadar. Berbicara dalam keadaan sadar. Seandainya mutakallim berbicara dengan bahasa Arab dalam keadaan ngigo, ya, lagi tidur ngimpi, maka tidak dikatakan kalam. Tidak dikatakan kalam. Atau dia dalam keadaan mabuk, nggak dinamakan kalam. Ya, jadi kalam adalah yang tersusun padanya 4 syarat. Apa itu? Yang pertama al-lafzu al-murakkab al-mufid bil wad'i. Ya, dia lafaz, artinya ada suara, ada huruf-huruf hijaiyah, lalu murakkab tersusun minimal dari dua kalimat. Kemudian al-mufid memberikan faidah, artinya si orang mukhatab yang diajak bicara tidak menunggu kalimat lagi yang diucapkan oleh mutakallim. Bil wad'i yaitu dengan bahasa Arab. Kemudian kata musannif rahimahullah, waqsamu salasatun. Pembagian kalam ini ada 3. Ya. Pembagian kalam ada 3. Dari mana kita tahu pembagian ini ada 3? Dalilnya adalah istiqra', yaitu penelitiannya para ulama. Ya, para ulama meneliti, ulama nahwu tentunya di sini. Ya. Ulama meneliti bahwasanya pembahasan dalam ilmu bahasa Arab tidak lepas dari 3. Ya. Apa yang pertama? Ada isim, lalu ada fiil, lalu ada harfun ja'a li maknan. Ya. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li maknan. Nah, yang pertama adalah isim. Apa itu isim? Ya, kita harus tahu apa itu isim. Isim madalla ala makna fi nafsiha ghairu muqtarin bi zaman. Isim adalah yang menunjukkan makna pada dirinya. Ya, isim adalah yang menunjukkan makna pada dirinya tanpa terkait zaman alias waktu. Ya. Artinya ketika kita mengatakan misalnya Muhammadun adalah isim. Kenapa dia isim? Menunjukkan makna pada dirinya. Mana apa yang terkandung? Ya, zat, nama orang. Ya. Dia punya makna, tidak terkait waktu. Antum mau ngomong sekarang, mau ngomong besok, mau ngomong kemarin, tetap Zaid tidak berubah. Zaidun, tidak ada penambahan. Ini namanya isim. Ya. Kemudian yang kedua fi'il. Fi'il madalla ala makna fi nafsiha
muqtarin bi azminatis salasati. Ya. Sementara fi'il adalah yang mengandung makna pada dirinya, menunjukkan makna pada dirinya, tapi dia terkait dengan salah satu dari 3 waktu, yang mengandung makna pada dirinya yang terkait dengan salah satu dari 3 waktu. Ketika kita mengatakan kharaja, kharaja fi'il. Apa arti kharaja? Keluar, ya. Maka dia fi'il, mengandung makna pada dirinya, yaitu khuruj, hal keluar. Baik. Kemudian ya, dia terkait dengan salah satu dari 3 waktu. Nah, kharaja ini maknanya waktu lampau, ya, bermakna fi'il madin. Kalau kita mengucapkan untuk akan datang, maka akan berubah menjadi yakhruju, yang bermakna sekarang atau akan datang. Jadi kalau diterjemah yakhruju, sedang atau akan keluar. Ya. Kemudian ya, ukhruj fil amrnya. Ukhruj fil amrnya, keluarlah. Nah, ini mengandung makna ya, talabul khuruj, minta supaya keluar. Tapi dia ya berkaitan dengan salah satu dari 3 waktu tadi. Waktunya adalah mustaqbal, akan datang. Karena ketika kita mengatakan ukhruj, saat kita mengatakan ukhruj, halnya belum terjadi. Ya, berarti akan datang. Ini namanya fi'il. Kemudian kalam yang satu lagi, ya, kalimat satu lagi adalah harfun ja'a li makna. Huruf, ya. Huruf bagian daripada kalimah. Ya. Tapi huruf yang bagaimana? Kata musannif, huruf yang datang dengan makna, yang memiliki makna. Ya. Karena huruf terbagi menjadi 2. Ya, huruf terbagi menjadi 2. Ada huruf mabani, ada huruf ma'ani. Huruf mabani yaitu yang membangun suatu kalimat, itu namanya huruf mabani. Ketika kita mengatakan baitun, ini ada huruf ba, ada huruf iya, ada huruf ta. Maka huruf ba, iya, ta ini adalah huruf mabani yang membangun suatu kalimat. Ketika kita mengatakan ya, darosa, ini huruf mabaninya adalah dal, ro, dan sin. Ini huruf mabani, ya, membentuk suatu kalimat. Sementara yang kedua huruf ma'ani, yang kata musannif ja'a li maknan. Huruf ma'ani, huruf yang membentuk makna atau membentuk suatu kalam, membentuk suatu kalam, suatu kalimat. Ya. Apa itu huruf yang membentuk suatu kalimat, suatu jumlah? Misalnya huruf jar. Huruf jar, huruf jar punya makna, nanti akan datang tempatnya. Atau huruf misalnya huruf nafi, ya. Huruf nafi lam, nah itu dia punya makna. Jadi kata musannif, kalimat yang ketiga adalah huruf yang punya makna, datang punya makna, keluar darinya yang tidak punya makna, yaitu huruf mabani. Huruf mabani bukan bahasan daripada ilmu nahwu, ya. Baik. Kemudian kita masuk kepada ya, tanda-tanda isimnya. Kata musannif rahimahullah, al ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wa lam alaiha. Alaihi. Kata musannif, isim diketahui atau dikenal dengan khafat. Khafat ini istilah dari mana? Kufah. Adapun dari Basrah namanya jar. Ya. Makanya Jurumiyah ini kitab buatan mana? Oh, apa Kufah atau Basrah? Kufah. Makanya bilangnya mahfud, bukan majrur. Ya. Jadi tanda yang pertama adalah khafat. Nah, apa itu khafat? Khafat adalah kasroh atau yang menggantikan kasroh. Ini namanya khafat. Adalah kasroh atau yang menggantikan kasroh. Jadi kalau kita mendapati ada isim ila Muhammadin, maka Muhammad adalah isim. Apa tanda isim? Ada kasroh pada Muhammad.
Ya, maka Muhammad adalah isim, ada tanda kasroh. Atau yang menggantikan kasroh. Misal kita mengatakan fil baitaini. Fil baitaini. Artinya apa? Di dalam dua rumah. Maka baitaini ini isim. Apa tandanya? Ada khafat. Apa khafat di situ? Bukan kasroh. Yang menggantikan kasroh yaitu huruf ya. Maka tanda pertama adalah khafat. Kemudian tanda yang kedua tanwin. Ya, tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin itu adalah nun sakinah, nun sukun. Ya, yang ada di akhir isim. Tuntoku wala tuktabu. Diucapkan tapi tidak ditulis. Ya, ini namanya tanwin. Ketika kita mengatakan kitabun, asalnya seperti ini. Kitabun. Tanwin asalnya adalah nun sukun. Ada di akhir kalimat. Tuntoku diucapkan tapi tidak ditulis. Maka jangan tulis seperti ini. Ya, tapi kita tulis seperti ini. Kitabun. Baik ya. Jadi tanda isim adalah yang kedua yaitu tanwin. Ya, tanwin ini nanti terbagi menjadi 4. Ya, tanwin terbagi menjadi 4. Ada tanwin tamkin. Tanwin tamkin itu yang masuk kepada isim mu'rab. Kitabun, zaidun, apalagi syahrun. Pada isim mu'rab. Tanwin tamkin. Nanti ada tanwin tankir. Tanwin tankir yang masuk kepada isim mabni. Misal kita mengatakan sibawaihi. Sibawaihi, tahu sibawaihi? Ulama nahwu ya. Sibawaihi. Sibawaihi. Nah, ini waihi dia ma'rifah. Nanti kalau misalnya ada waihin, sibawaihin, berarti ini tanwinnya tanwin tankir, menunjukkan sibawaih yang lain. Jadi ada tanwin tankin, ada tanwin tankir. Lalu ada tanwin muqabalah. Ya. Tanwin muqabalah yang ada pada jamak muannats salim. Kita mengatakan misalnya muslimatun. Muslimatun, para perempuan muslimah. Ini kita dapati jamak muannats salim diakhiri dengan tanwin. Ini namanya tanwin muqabalah. Ya, tanwin muqabalah. Itu nanti ada di atasnya. Lalu ada tanwin apa namanya? Iwat, ya. Pengganti. Tanwin pengganti. Misalnya antum melihat kata apa? Hina izin. Hina izin. Hina izin. Oh, salah. Hina izin. Nah, pada kata hina izin di sini tanwinnya tanwin iwat, pengganti. Nah, itu nanti ada tempatnya. Baik. Maka kapan kita mendapati suatu kalimat kemasukan tanwin, baik tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin muqabalah, atau tanwin iwat, maka itu adalah apa namanya isim, ya, adalah isim. Kemudian tanda yang ketiga daripada isim dukhulul alif walam, masuknya alif maupun lam. Ini istilah Kufah. Istilah Basrah dukhulu al, masuknya al. Dan yang lebih tepat adalah Basrah dalam hal ini. Kenapa? Karena kaidah mengatakan kalau misalnya tersusun dari dua huruf, maka sebutkan suaranya, lafaznya, bukan sebutkan nama hurufnya. Huruf jar min, jangan bilang mim dan nun.
huruf jar ala, jangan bilang ain, lam, dan alif. Kenapa? Karena tersusun ya dari dua ke atas, maka sebutkan suaranya. Masuknya alif dan lam seperti kita mengatakan al-mu'min, ini isim al-mu'min. Kemudian apa lagi? Al-kitab, al-kutub, al-jawarih misalnya. Maka ini semua menunjukkan isim karena kemasukan alif dan lam. Kemudian tanda isim selanjutnya dukhulu hurufil khafdi, masuknya huruf khafat, huruf jar maksudnya. Masuknya huruf khafat jar kepadanya. Ada musonif huruf khafat yaitu ada min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba, wal kaf, walam. Ada 9. Jadi huruf khafat itu ada 9. Masih ada lagi sebenarnya. Kemudian wa huruful qasam, masuk juga huruf qasam, digunakan untuk bersumpah. Ada al-wawu, ada al-ba, ada at-ta. Baik. Min ini kalau masuk kepada kalimah menunjukkan bahwa setelahnya adalah isim. Ya. Misalnya minal masjidi, maka masjid adalah isim. Tandanya kemasukan huruf khafat. Apa makna huruf min? Min memiliki makna ibtidaul ghayah. Min memiliki makna ibtidaul ghayah, awal, permulaan suatu tujuan. Minal masjidi, maka masjid adalah isim. Apa tanda isimnya di sini? Kemasukan huruf jar, yaitu min. Min memiliki makna ibtidaul ghayah. Ibtidaul ghayah, permulaan tujuan. Itu makna min. Kemudian yang kedua, huruf ila. Ila bermakna intihaul ghayah. Intihaul ghayah. Kebalikan dari ibtidaul ghayah, intiha, akhir daripada tujuan. Ilal masjidi, ke masjid, menunjukkan akhir. Ini mana pokok, mana asal daripada huruf ila. Yang ketiga huruf an. An menunjukkan makna mujawazah. Mujawazah itu melampaui sesuatu. Misalnya kita mengatakan Roma itu asahma anil qausi. Roma itu asahma anil qaus. Saya melempar. Sahma anak panah. Anil dari busurnya. Maksudnya melesatkan, mujawazah. Anak panahnya melampaui busurnya. Nah, ini makna dari huruf an. Kemudian selanjutnya ala maknanya adalah isti'la. Misalnya ala sakfi. Ala sakfi. Apa arti ala sakfi? Gas genteng, atap, ya. Maka Allah menunjukkan istiqlal. Bermakna tinggi di atas. Terus selanjutnya
Contohnya ala apa? Ala sakfi tadi sudah. Kemudian fi. Contohnya fi fitorihi sayaratun. Fitorihi sayaratun. Di jalan ini ada mobil-mobil. Maka fi di sini maknanya zorfiyah. Zorfiyah. Makna fi adalah zorof, menunjukkan kata keterangan tempat. Baik tempat maupun waktu. Ya, baik tempat maupun waktu. Contohnya waktu di syahri Ramadan, di bulan Ramadan, maka fi bermakna zorof, tapi zorofnya zorof zaman. Selanjutnya rubba. Rubba ini maknanya bisa taklil, bisa taksir. Misalnya rubba alimin laki tuhu. Rubba alimin laki tuhu bisa artinya betapa banyak orang alim yang saya temui. Bisa maknanya taklil atau taksir. Taklil atau taksir. Taklil atau taksir. Berapa banyak orang alim yang saya temui? Jadi kita bagaimana menentukan ini maknanya taklil atau taksir? Lihat zamannya. Lihat zamannya. Misalnya Anda mengatakan rubba rojulin solihin laki tuhu. Anda mengatakannya sekarang. Berarti maknanya apa itu? Betapa banyak atau betapa sedikit? Betapa sedikit. Betapa sedikit laki-laki soleh yang saya temui. Tapi kalau kita bicaranya di zaman sahabat, zaman para salaf, rubba rojulin solihin laki tuhu. Artinya berarti betapa banyak. Lihat konteks waktunya. Ya, ini makna rubah, taklil atau taksir. Selanjutnya al-ba. Ba bisa maknanya takdiyah. Ya, bisa makna ba itu takdiyah. Misalnya kita mengatakan marortu bi Muhammadin. Marartu bi Muhammad. Sini ba maknanya takdiyah. Nah, apa itu takdiyah? Takdiyah itu menjadikan fi'il lazim bisa sampai kepada maf'ul bihnya. Menjadikan fi'il lazim sampai kepada maf'ul bihnya. Asalnya kalimatnya marartu Muhammadan. Marartu Muhammadan, saya melewati Muhammad. Ya, tapi marrat sini fi'il lazim. Tidak bisa sampai kepada objeknya yaitu Muhammad kecuali dengan huruf ba. Maka bermakna takdiyah, menjadikan mutaaddi. Menjadikan mutaaddi yang tadinya lazim menjadi mutaaddi. Ini diantara makna huruf ba. Bisa juga maknanya isti'anah. Ya, menggunakan bantuan. Misalnya kotor tu bisikin. Kotor tu allahma bisikin. Saya motong daging bisikin dengan pisau. Maknanya ba itu berarti bukan takdiyah, tapi isti'anah dengan menggunakan bantuan pisau. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya itu maknanya berarti isti'anah. Ya, dengan bantuan gitu. Tayyib. Selanjutnya al-kaf. Al-kaf maknanya tasbih. Misalnya anta kal asad. Anta kal asadi. Apa artinya? Kau seperti singa. Engkau bagaikan singa. Maka asad di sini isim. Apa tandanya? Masuk huruf kaf. Ya, karena makna kaf di sini adalah tasbih.
tasbih, tasbihun. Nah, menyerupakan, menyerupakan. Selanjutnya makna lam. Lam maknanya milik, tamlik. Misalnya kita mengatakan li waladun, li waladun. Apa artinya? Saya memiliki anak. Nah, maka lam di sini bermakna tamlik. Nah, tamlikun, memiliki. Baik. Ya, ini dia huruf-huruf jar. Kemudian kata musannif yang selanjutnya huruf qasam. Huruf sumpah digunakan untuk bersumpah. Ada 3, yaitu ada waw, ba, dan ta. Waw seperti kita mengatakan wallahi, ya, wallahi, demi Allah. Wal fajri, wal duha, wal asri, wasyamsi, dan seterusnya. Ini bermakna qasam, sumpah. Maka kalimat yang jatuh setelah waw ini menjadi majrur, yang menjadi majrur. Kemudian alba seperti billahi, ya, billahi, demi Allah, ya. Terus dengan ta, tallahi, demi Allah juga. Tarabbil Ka'bah, demi Robnya Ka'bah. Ya, maka ini semuanya adalah huruf-huruf qasam. Baik, bisa dipahami ya? Nah, maka ada berapa berarti tanda isim di sini? Tanda isim ada berapa? Apa aja? Khafar, kemudian tanwin, masuk alif lam, dan masuknya huruf jar. Nah, huruf jar. Nah, huruf khafat, huruf jar, huruf qasam sama digabung. Baik. Masih ada tanda-tanda lain yang dijelaskan di kitab-kitab di atasnya. Baik. Sekarang kita masuk kepada tanda-tanda fiil. Ada musannif wal fi'lu yu'rafu biqad. Fiil itu diketahui dengan qad, sin, saufa, wa ta'id ta'nis as-sakinah. Diketahui bahwasanya suatu kalimat itu adalah fiil apabila kemasukan huruf qad. Qad ini punya makna, ya. Bila masuk kepada fi'il madin, maka qad bisa bermakna tahqiq atau bisa bermakna takrib. Nah, kalau qad masuk kepada madin bisa bermakna tahqiq. Contoh kita mengatakan qad fahima Muhammad ad-darsa. Qad fahima Muhammadun darsa. Muhammadun darsa. Muhammad sungguh telah paham pelajaran. Muhammad sungguh telah paham pelajaran. Maka di sini qad maknanya tahqiq, artinya sungguh, ya, sungguh telah paham, menunjukkan sesuatu itu betul-betul sudah terjadi. Kemudian bisa bermakna tahqiq, takrib, seperti kalau kita mendengar muazin Bilal memandangkan qomat, ya. Qad qamatis shalah. Qad qamatis sholatu. Artinya apa qad qamatis shalah? Sholat hampir ditegakkan. Bukan maknanya qad di sini adalah tahqiq. Sholat sudah ditegakkan, belum. Karena ini ucapannya diucapkan ketika akan sholat, berarti maknanya bukan tahqiq, tapi takrib, hampir ditegakkan. Ya, maknanya hampir ditegakkan. Lalu bagaimana kalau misalnya ada kalimat seperti ini?
Qad gharabat asyamsu. Qad gharabatis syamsu. Matahari terbenam. Ada qad di sini. Ada qad. Apakah qad ini bermakna tahqiq atau bermakna takrib? Nah, jawabannya tergantung. Antum ngomongnya jam berapa? Kalau antum ngomong qad gharabatis syams jam 17.45 misalnya. Berarti maknanya apa ini qad? Hah? Takrib. Berarti artinya matahari hampir terbenam. Ya. Tapi kalau antum mengatakan jam 18.30 misalnya, berarti maknanya tahqiq. Ya, berarti maknanya tahqiq. Matahari sungguh telah terbenam. Baik, ini makna daripada huruf qad masuk kepada madin bisa bermakna tahqiq atau takrib. Kemudian qad kalau masuk kepada fi'il mudhari juga dua. Bisa bermakna taksir atau bermakna taklil. Taksir bermakna sering, taklil bermakna jarang. Misalnya kita mengatakan qad yajudu al-karimu. Qad yajudu al-karim. Al-karim, mana al-karim? Orang dermawan. Orang yang dermawan itu yajudu, suka mengeluarkan harta. Nah, ini mana qad berarti apa? Sering. Ya, orang dermawan itu seringnya mengeluarkan harta, seringnya bersedekah. Maka mana qad di sini adalah taksir. Kenapa? Masuk kepada fi'il mudhari. Nah, kadang bisa bermakna taklil. Kita mengatakan qad yajudu al-bakhil. Qad yajudu al-bakhil. Orang bakhil itu berderma, orang pelit itu bersedekah. Maka qad di sini maknanya apa? Jarang, bukan sering. Ya. Kalau di sini qad yajudu al-karim, orang dermawan itu seringnya bersedekah. Tapi kalau di sini orang bakhil itu jarang bersedekah. Ya. Maka kita lihat konteks kalimat juga. Baik. Ini dia makna daripada huruf qad, ya, masuk kepada fi'il madin ataupun mudhari. Apakah qad bisa masuk kepada amr? Nggak bisa. Ya, dia hanya masuk kepada madin ataupun mudhari. Selanjutnya asin, sin, huruf sin. Huruf sin dia tanda yang ada pada fi'il mudhari. Dia bermakna harfu tanfis. Kita mengatakan saya qra'u. Saya qra'u artinya akan membaca. Dia akan membaca. Maka di sini sin harfu tanfis. Tanfisun, ya. Tanfis, mengulur, ya. Cuma waktunya pendek. Waktunya pendek. Saya qra'ul Quran, dia akan baca Quran. Kapan bacanya? Nggak lama. Nggak lama dari kita bicara. Ini harfu tanfis. Tanda selanjutnya adalah saufa. Saufa sama seperti tanfis, ya, bermakna mengulur waktu. Seperti mengatakan saufa
Yaqra. Saufa yaqra, dia akan baca. Kapan bacanya? Masih lama. Nah, masih lama waktunya. Makanya dikatakan huruf taswif. Taswif. Nah, ini saufa. Kalau tanfis tadi mustaqbal qarib, ya. Mustaqbal qarib. Akan datang tapi masanya dekat. Tapi kalau taswif akan datang tapi masanya masih jauh. Kala saufa ta'lamun, summa kala saufa ta'lamun. Kapan taunya? Nanti hari kiamat. Ya, waktunya panjang. Baik. Kemudian tanda yang keempat dari fiil ta'nis as-sakinah. Tak menunjukkan taknis perempuan, berarti menunjukkan ya pelakunya adalah muannas. Sakinah ya mengeluarkan kalau dia nggak sukun. Ya kalau dia nggak sukun. Contoh tak tanis as-sakinah, kita mengatakan darosat. Darosat. Maka di sini tak tanis as-sakinah menunjukkan pelakunya perempuan dan harus sukun, kalau nggak sukun berarti dia bukan tanda fi'il madin. Ini tanda fi'il madin. Darasat, katabat, ja'at dan seterusnya ya. Maka dari tanda fi'il tadi ada yang dia bisa masuk kepada madin dan mudhari seperti huruf qad. Ya. Tanda yang bisa masuk kepada fi'il madin dan mudhari qad. Lalu ada tanda yang hanya masuk kepada mudhari yaitu sin dan saufa. Lalu ada tanda yang khusus hanya masuk kepada madin yaitu ta ta'nis. Ya, enggak ada ta ta'nis masuk kepada fi'il mudhari. Baik. Kemudian kita masuk sekarang ke huruf. Huruf kata musannif ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Apa saja yang tidak masuk bersamanya tanda isim maupun tanda fi'il. Ini namanya huruf. Ya. Jadi kalau nggak bisa kemasukan tanda isim, nggak bisa masuk tanda fi'il, itu namanya huruf. Kita mengatakan fi. Apakah fi isim? Fi isim atau bukan? Bukan. Nggak bisa masuk alif lam. Nggak bisa antum katakan alfi atau pakai tanwin fiun. Ya. Atau masuk tanda fiil qad fi. Sungguh di dalam rumah ada orang misalnya. Qad fil baiti rajulun. Nah, salah. Nggak bisa. Ya. Jadi huruf adalah yang tidak bisa masuk kepadanya tanda isim maupun tanda fiil. Baik. Halas. Sekarang kita masuk ke babul i'rab. Bab i'rab. Al-i'rab kama qala al-musannif huwa taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafil awamili ad-dakhilati alaiha lafzan aw taqdiran. I'rab adalah taghyir, perubahan ya. Perubahan awakhir, akhir jamak dari kata akhir. Perubahan akhir. Berarti yang dibahas di i'rab itu akhir kalimat, bukan di tengah, bukan di awal. Ya. Jadi kalau misalnya kenapa Muhammad dibaca Muhammadin, Muhammadun, Muhammadan, itu urusannya nahwu. Ya. Tapi kalau kenapa nggak dibaca, misalnya ini kenapa nggak dibaca mukassarun atau mukassirun misalnya. Ya. Misalnya mukassarun, kenapa nggak dibaca Muhammadun atau muhim, ya. Atau misalnya muf'ilun, muf'alun, itu bukan urusan nahwu, itu urusannya shorof, ya, karena kaitannya dengan huruf yang pertama atau tengah, ya.
Jadi pembahasan pada i'rab adalah akhir kalim. Kalim ini adalah jamak dari kata kalimah. Likhtilafil awamili. Ya, perubahan tersebut terjadi karena perbedaan amil. Perubahannya terjadi karena perbedaan amil. Amil itu apa sih? Amil adalah ya yang menjadikan suatu isim berubah harokat, berubah akhirnya, atau suatu fiil berubah akhirnya. Dari kata baitun menjadi baitan menjadi baitin, itu pasti ada faktor ya amilnya yang merubahnya. Nah, amil-amil ini terbagi dua, ada amil lafzi, ada amil maknawi. Amil lafzi yang kelihatan, fil baiti, lam yalid walam yulad, ada amilnya di depan. Lalu ada amil maknawi yang nggak kelihatan. Nah, kalau kata ulama, amil lafzi ini ada 100 lebih. Amil lafzi ini ada 100 lebih. Sementara amil maknawi cuma ada 2. Nah, amil maknawi hanya ada 2, yaitu tajarrud maupun ibtida. Tajarrud atau ibtida. Ketika kita mengatakan Muhammadun talibun, jadi Muhammad nggak mungkin tiba-tiba marfu. Ya. Ada sebab, ada akibat, ada amil, ada makmul. Maka Muhammad di sini pasti didahului oleh amil. Mana amilnya? Di sini amilnya amil maknawi, yaitu tidak. Nah, karena ada di awal. Sementara talib, amilnya lafzi atau maknawi? Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan amilnya adalah Muhammad itu sendiri. Ada pendapat yang mengatakan Muhammad amilnya adalah talib. Nah, itu perbedaan dalam nahwu ya, dalam aujuh i'rab ya. Maka di sini Muhammad sebagai mubtada, amilnya amil manawi, nggak kelihatan. Kenapa dia marfu? Tidak ada di awal. Nah, amil manawi yang kedua tajarrud. Kita mengatakan ya jelisu Ahmad. Ahmad duduk. Maka kita lihat ya jelis. Gak mungkin tiba-tiba marfu kalau nggak ada amil. Mana amil ya jelis di sini? Mana amil ya jelis? Adalah tajarrud. Amilnya maknawi. Amilnya maknawi yaitu tajarrud. Tajarrud. Kenapa tajarrud? Kosong dari amil ya lafzi, nggak ada huruf nasab, nggak ada huruf jazm, maka hukum asalnya kembali kepada marfu. Nah, Ahmad di sini amilnya apa? Lafzi atau maknawi? Lafzi. Ahmad sini makmul. Mana amilnya? Yajlis. Amilnya adalah lafzi. Baik. Maka kata musannif, i'rab adalah perubahan akhir kalimat. Perubahannya terjadi karena perbedaan amil-amil ad-dakhilati 'alaiha, amil-amil yang masuk kepada kalimat tadi. Lafzon au takdiron. Ya. I'rabnya bisa berupa lafzon, artinya kelihatan, bisa diucapkan. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin kelihatan. Ya. Atau takdiron, berarti di muqaddarah, ditakdir. Kita mengatakan ja'a Musa. Ja'a Musa. Musa i'rabnya berarti marfu. Ja'a Musa. Musa marfu. Ya. Mana amilnya? Ja'a, amilnya lafzi. Ya. Marfu. Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Nggak kelihatan. Ya. Kemudian ja'a al-qadi. Al-qadi di sini marfu. Ya. Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah, nggak kelihatan, takdiron. Nah, lalu ada ja'a
Abi, bapakku datang. Maka abi di sini dia juga marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Ini yang dimaksud dengan takdiran. Kalau Muhammad, Talib, Muhammad, Ahmad, ini semua i'rabnya adalah lafzon, ya bisa dilafazkan, bisa antum ucapkan, kelihatan. Kalau di sini pada Musa nggak bisa kelihatan domah, pada ya domah berat, pada Abi domah juga dikira-kira, ya maka itu namanya takdiron. Kemudian kata musannif wa aqsamuhu arba'atun. Pembagian daripada i'rab ada 4, yaitu rafa, nasbun, wa khafdun, wa jazmun. Jadi i'rab ada 4. Dalilnya adalah istiqra', ya. Penelitian para ulama, i'rab enggak lebih daripada 4. Yang pertama rafa. Kemudian yang kedua nasab, yang ketiga khafad, yang keempat jazm. Nah, jadi kalau Anda tanya i'rabnya apa? Maf'ul bih, bukan. I'rabnya apa? Mansub, majrur, marfu, itu i'rabnya. Tapi kalau jabatannya apa? Ya, jabatannya maf'ul bih, mubtada atau khobar, begitu jabatannya. Lalu kata musannif falil asma'i min dzalika arafu wan nasbu wal khafdu wal jazma fiha. Rafa memiliki i'rab, yaitu ada apa? Isim memiliki i'rab ada 4, afan ada 3. Yang pertama arafu, kemudian nasbu dan khafad. Ya, jadi isim punya 3 i'rab. Entah dia rafa atau dia nasab atau dia khafad. Ketika kita mengatakan ja'a Muhammadun, berarti Muhammadun marfu. Ya. Ya Muhammadun, Muhammad berarti marfu. I'rabnya adalah rafa. Ra'aitu Muhammadan, berarti Muhammadan i'rabnya mansub, tandanya fathah. Ya. Marartu bi Muhammadin, berarti Muhammad majrur, tandanya adalah kasroh. Kata musannif wala jazma fiha, tidak ada i'rab jazm pada isim. Tidak ada i'rab jazm pada isim. Jadi nggak bisa kita mengatakan hadza Muhammad dengan Muhammad dalnya disukun, itu nggak ada. Ya, itu tidak ada. Baik. Kemudian walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wal khafdu fiha. Sementara fi'il memiliki 3 i'rab. Fi'il punya 3 i'rab, yaitu rafa, nasab, dan jazm, dan tidak ada khafat pada fiil. Kita mengatakan misalnya rafa, ya jlisu, berarti i'rabnya apa ini? Marfu. Ya. An yajlisa, i'rabnya berarti mansub, ada huruf an, ambil nasab. Lam yajlis, i'rabnya berarti majzum, ada amil jazim yaitu lam. Ya. Dan tidak ada yang di situ khafat. Jangan kita mengatakan ya jlisi, ya jlisi. Nah, terus bagaimana kalau antum kedengaran ada orang ngomong tajlisi, anta jlisi, kok bisa bunyinya anta jlisi? Nah, itu karena ada ya mukhatabah, kedengarannya kasroh. Antajlisi, antajlisi. Apa arti antajlisi? Kalau kamu perempuan duduk, ya asalnya tajlisina, kamu perempuan duduk, marfu'nya dengan subutun nun. Ketika antum hilangkan, ya karena ada huruf an menjadi mansub, jadi atfun nunnya hilang, maka bunyinya antajlisi. Kok kedengaran itu ada fiil bunyinya kasroh? Ya kita katakan itu bukan kasroh, ada nun yang dibuang. Itu bukan kasroh, ya. Baik. Nah, maka di situ fiil memiliki
tiga i'rab, rafa, nasab, jazm, dan tidak ada khafat atau kasrah pada fiil. Lalu kita masuk kepada bab ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Li raf'i arba'u alamatin. Rafa memiliki 4 tanda. Ya, rafa itu memiliki 4 tanda. Ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nun. Ada dhammah, ada wawu, ada alif dan nun. Musannif mendahulukan dhammah. Kenapa? Karena dhammah adalah tanda asal. Ya. Tanda i'rab ada alamatul asliyah, ada alamatul far'iyah. Tanda pokok, tanda asal, ada tanda cabang. Tanda asal yaitu dhammah. Ya, tanda cabang itu setelahnya. Mendahulukan dhammah karena dia tanda asal. Lalu yang kedua, kenapa setelahnya wawu? Nah, karena wawu itu adalah kepanjangan daripada dhammah. Jadi kalau dhammah dipanjangin jadinya wawu. Nah, baik. Lalu kenapa yang ketiga alif? Kenapa alif? Karena alif ya dekat dengan dhammah, sama-sama huruf. Nah, baru kemudian adalah nun. Baik. Fa'amad dhammah fatakunu alamatan li raf'i fi arba'ati mawadi'ah. Maka adapun dhammah dia menjadi tanda rafa di 4 tempat. Dhammah adalah tanda marfu di 4 tempat. Yang pertama di isim mufrad. Di isim mufrad. Jadi isim mufrad kalau marfu tandanya adalah dhammah. Nah, apa itu isim mufrad? Ya, isim mufrad bukan seperti yang kita pelajari selama ini. Oh, isim mufrad berarti yang jumlahnya 1. Nah, kata musannif isim mufrad itu adalah malaisa musanna wala jama' wala asmaul khamsah. Ini isim mufrad yang bukan musanna, bukan jamak, bukan asmaul khamsah. Kalau dibilang apa itu isim mufrad? Oh, pokoknya 1 tunggal. Bagaimana dengan kata abuka? Abuka tanda rafa'nya apa? Wow, kenapa bukan dhammah? Padahal dia mufrad. Nah, maka definisinya harus jelas. Mufrad adalah malaisa musanna wala jamak wala asma al khamsah. Ya. Maka isim mufrad ini kalau marfu tanda rafa'nya adalah dhammah. Kita mengatakan misalnya aliyun fil fasli. Aliyun fil fasli. Maka kita i'rab ali mubtada marfu alamatu rafihi ad-dhammah li'annahu ismun mufrad. Ya. Baik. Yang kedua, jamak taksir. Jamak taksir juga tanda rafa'nya adalah dhammah. Apa itu jamak taksir? Yang pecah. Pecah apanya? Pecah bangunan mufradnya. Pecah bangunan mufradnya, taksir, pecah. Kita mengatakan baitun. Baitun jamaknya adalah buyutun. Baitun 3 huruf, ba, ya, ta. Begitu jadi jamak menjadi buyutun 4 huruf, ba, ya, waw, dan ta. Nah, pecah gitu ya. Ini namanya jamak taksir. Nah, jamak taksir dia marfu tanda rafanya dengan dhammah. Misalnya kita mengatakan al buyutu jadidatun. Al buyutu jadidatun. Artinya apa? Rumah-rumah itu baru. Jadidatun atau jadidun? Jadidatun. Kenapa? Karena jamak ghairu akil dianggap mufrad muannas. Baik. Yang ketiga, tanda dhammah ada pada jamak muannas salim. Nah, apa itu jamak muannas salim? Jamak muannas salim adalah majumi'a bi alif wa ta mazidataini. Apa saja yang dijamak dengan tambahan alif dan ta di akhirnya, ya. Ada tambahan alif dan ta di akhirnya. Nah, alif dan ta ini harus berupa huruf tambahan, nggak boleh huruf asli. Kalau huruf asli itu bukan jamak muannas salim. Seperti misalnya kata qudah. Qudatun.
Ada alif, ada ta. Ini taknya alifnya asli, ya, alifnya asli. Atau misalnya, ya, amwat. Nah, ini ada alif, ada ta, tapi taknya asli, bukan tambahan. Maka bukan jamak muannats salim. Ya, jadi syarat jamak muannats salim, alif dan taknya harus tambahan. Contohnya apa? Sayyarotun, mobil, ya, alif dan taknya tambahan karena aslinya nggak ada. Tapi kalau amwat ada, alif asalnya ada. Jadi majumi abi alif wata mazidata ini yang dijamak dengan ditambah alif dan tak tambahan. Nah, jamak muannats salim bila kondisinya marfu maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Misalnya kita mengatakan ja'atil mu'minatu, telah datang para wanita yang beriman, mu'minatu. Maka di situ mukminat dia jamak muannats salim. Kalau kita i'rab fa'il marfu alamat raf'ihi ad-dhammah zahirah li'annahu jam'ul muannats salim. Baik. Kemudian yang keempat, al-fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dhammah menjadi tanda rafa' yang keempat pada fi'il mudhari' yang alladzi lam yattasil, yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun juga. Ya. Jadi bila fi'il mudhari' dia akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun juga, ya, maka tanda rafa'nya dhammah. Sesuatu apapun itu apa? Bisa berupa waw, alif, atau ya, atau berupa nun taukid, ya, atau nun niswah. Yadhabu. Yadhabu berarti i'rabnya fi'il mudhari' marfu. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa dhammah? Lam yattasil bi akhirih syai'un. Tidak bersambung suatu di akhirnya. Kalau bersambung suatu di akhirnya bagaimana? Misal kemasukan yadhabuna. Nah, ini udah kemasukan waw. Maka tanda rafa'nya bukan lagi dhammah, tapi adalah subutun nun. Ya. Atau misalnya yadhhabani. Maka tanda rafa'nya bukan lagi dhammah, tapi adalah subutun nun. Atau tadhhabina. Tadhhabina tanda rafa'nya bukan lagi dhammah, tapi adalah subutun nun. Kenapa di sini dia nggak bisa dhammah? Karena kemasukan ada waw, ada alif, ada ya. Nah, ini nanti namanya af'alul khamsah. Ya. Atau dia tidak bisa jadi marfu dengan dhammah. Kenapa? Kemasukan misalnya nun niswah, nun niswah. Nun niswah. Maka kalau sudah masuk nun niswah, jangan katakan marfu, tapi apa? Mabni. Kita katakan fi'il mudhari' mabni. Mabni ala sukun. Tidak bisa marfu. Kenapa? Masuk nun niswah. Atau masuk kepadanya yadhhabanna. Masuk kepadanya apa? Nun taukid. Ya. Nun taukid di sini. Yadhhabanna atau yadhhaban, nunnya sukun. Ya. Maka kondisi ini tiga ini dia menjadi mabni. Ya, tidak bisa kita katakan marfu. Ya. Jadi fi'il mudhari' yang tidak bersambung suatu di akhirnya, maka dia tanda rafa'nya adalah dhammah. Begitu. Nah, gimana? Udah panas? Masih murojaah doang kan?
Tipis-tipis. Insyaallah. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke tanda yang kedua dari tanda rofa, yaitu wawu. Fa'amal wawu, wa'amal wawu, fatakunu alamatan lirafi fi mawdi'aini. Adapun wawu, dia menjadi tanda rofa di dua tempat. Yang pertama, fi jam'il mudzakkar salim, di jamak muzakkar salim. Nah, apa itu jamak muzakkar salim? Nah, jamak muzakkar salim itu yang menunjukkan 3 ke atas. Nah, yang menunjukkan 3 ke atas. Madalla al-aktsar minas naini awisna. Madalla al-aktsar minas naini, menunjukkan lebih dari 2, ya. Dan dia tandanya adalah ada wawu dan nun raf'an dalam posisi rafa, atau ya wa nun jarron wa nasban. Ketika dalam posisi jar atau nasab dia tambahnya ya dan nun. Nah, maka jamak muzakkar salim bila kondisinya marfu, tanda rafa'nya adalah wawu, ya, wawu. Ya. Contoh kita mengatakan darasa atau hadara hadara al-muhadiruna, telah datang para pengajar, ya. Muhadiruna berarti di sini dia jamak muzakkar salim. Ya. Posisinya apa di sini? Fa'il. Fa'il dari hadara. Maka kalau kita i'rab, muhadirun adalah fa'ilun marfu, alamat rafihi adalah apa? Wawu. Kenapa wawu? Jamak muzakkar salim. Nah, nunnya ini sebagai apa? Iwat anit tanwin, pengganti daripada tanwin pada isim mufrad. Nah, iwat anit tanwin. Terus, ya, kapan sesuatu itu bisa dijadikan jamak muzakkar salim? Ya, untuk jadi jamak muzakkar salim dia punya syarat. Ya. Supaya bisa jadi jamak muzakkar salim punya syarat. Nah, bisa dari alam, bisa dari sifat. Nah, yang bisa jadi jamak muzakkar salim itu enggak semua jadi jamak muzakkar salim. Misalnya kita mengatakan buku, kitab, muzakkar bukan? Kitab muzakkar bukan? Muzakkar. Bisa nggak dibikin jamak muzakkar salim? Nggak bisa. Nggak bisa untuk mengatakan kitabuna, tapi adalah kutubun. Baitun, muzakkar atau muannas? Bisa nggak dibikin jamak muzakkar salim? Nggak bisa. Nggak bisa untuk mengatakan baituna. Ya. Maka untuk bisa jadi jamak muzakkar salim bisa dari alam, nama orang ataupun sifat. Ya. Syaratnya supaya bisa jadi nama orang, dia harus berakal. Akil, berakal. Kalau misalnya hewan, ya nggak bisa jadi jamak muzakkar salim. Ya, hewan nggak bisa jadi jamak muzakkar salim. Terus dia harus muzakkar. Yang bisa jadi jamak muzakkar salim harus muzakkar. Nggak boleh muannas. Ya, misalnya perempuan, Fatimah, Fatimatuna, Zainab, Zainabuna, nggak bisa. Ya, dia harus muzakkar. Kemudian bebas daripada khalian min ta'nis, bebas dari muannas. Ya. Bebas dari muannas. Tidak boleh ada tanda muannas pada jamak muzakkar salim. Misal nama Tolhah, Tolhatu. Apa jamaknya? Tolhatu. Jadi jamak muannas salim. Meskipun dia muzakkar, nggak boleh jadi tolhatuna. Ya. Terus syaratnya selanjutnya bebas daripada tarkib, khalian minat tarkib. Nah, bebas dari tusunan.
Misalnya ada orang namanya apa susunan, Sibawai dan Hi, Sibawai Huna, itu susunan, bebas dari tarkib. Ada nama daerah Ba'labaku, Ba'labaku nggak bisa jadi jamak muzakkar salim, Ba'labakuna itu nggak boleh. Ya. Nah ini dari alam, jamak muzakkar salim terbuat dari nama orang. Syaratnya harus berakal, muzakkar, bebas dari taknis, bebas dari tarkib. Nah kalau sifat, maka sifatnya harus dia berakal juga. Nah, misalnya muslimun, muslim ini bukan alam, sifat. Ya. Muslimun ini isim mustaq, isim fa'il, maka jamaknya muslimuna. Apalagi darisun, mana daris, orang yang belajar. Daris ini sifat, maka jamaknya darisuna, begitu. Jadi harus berakal, kemudian muzakkar juga. Muzakkar bebas dari taknis, bebas dari taknis dan bebas dari tarkib. Itu. Baik. Maka jamak muzakkar salim tanda rofanya adalah waw. Kemudian yang kedua, fil asmaul khamsah, asmaul khamsah, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, wadzumalin. Ini asmaul khamsah ini tanda rofanya adalah waw. Tanda rofanya adalah waw. Kita mengatakan jaa abuka, berarti abuka marfu. Tanda rofanya adalah waw. Kenapa? Minal asmail khamsah sampai dzumalin. Nah, asmaul khamsah punya syarat. Ya, enggak semuanya bisa jadi asmaul khamsah. Syarat yang pertama asmaul khamsah yaitu dia harus mufrad, tunggal. Asmaul khamsah harus tunggal. Kalau misalnya musanna bukan asmaul khamsah. Misalnya kita mengatakan jaa abawani, telah datang dua bapak, ya, telah datang dua orang tua, ibu bapak maksudnya. Maka di sini dia bukan asmaul khamsah, tanda rafa'nya berarti adalah alif karena musanna, dan tidak boleh jamak. Jaa abauka, telah datang bapak-bapakmu. Anaknya satu, bapaknya banyak. Bahaya itu ya. Telah datang bapak-bapakmu. Aba ini bukan asmaul khamsah. Kenapa? Jamak. Nah, maka asmaul khamsah harus mufrad. Ya, harus mufrad, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia harus mukabbaroh. Mukabbaroh. Nah, mukabbaroh itu artinya nggak boleh ditasgir, jangan dikecilin. Kita mengatakan jaa ubayyuka, jaa ubayyun, tasgir dari kata abun, bapak kecil. Nah, ini maka di sini dia bukan lagi asmaul khamsah. Berarti kalau di i'rab ubayyun marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah, ya, bukan asmaul khamsah. Meskipun ada abun, ada kaf, begitu. Ya. Jaa ukhayyuka juga sama. Jadi dia harus mukabbaroh, lawan daripada musaghharah, tidak boleh ditasghir. Yang ketiga adalah dia harus idhofah. Nah, dikatakan asmaul khamsah harus jadi mudhof, nggak boleh sendiri. Ya. Kalau kita cuma mengatakan jaa ahun,
Ini bukan asmaul khamsah. Karena harus idhofah. Ya. Ja'a abun. Ya. Yang keempat, idhofahnya ila ghairi ya al-mutakallim. Nah, idhofahnya harus kepada selain ya mutakallim. Kalau ya-nya ya mutakallim, maka bukan asmaul khamsah. Kita mengatakan ja'a akhi. Akhi, dia bukan asmaul khamsah. Ya. Kenapa? Karena meskipun dia mufrad, dia mukabbarah, ya, tidak ditaskir, bukan ukhayyun, dia diidhofah, tapi idhofahnya kepada ya mutakallim. Ya. Harus kepada selain ya mutakallim. Ja'a akhuka, ja'a akhu Muhammad, ya, dan seterusnya. Adapun ja'a akhi, maka di sini akhun idhofah kepada ya mutakallim. Maka dia bukan asmaul khamsah. Lalu bagaimana i'rabnya? Maka i'rabnya akhi di sini adalah marfu. Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Ya, dhammah muqaddarah. Ala ma qabla ya'il mutakallim di sini dhammahnya. Akhui misalnya. Ya, bukan ukhui, ya. Baik. Terus syarat yang keempat, yang kelima, untuk fuka dia harus khalian, bebas dari mim. Nah, bebas dari huruf mim. Jangan antum mengatakan famuka, hadza famuka, ini mulutmu. Ya. Maka famun di sini bukan asmaul khamsah. Kenapa? Ada mimnya. Asmaul khamsah harus jadinya fuka. Nah, ini baru asmaul khamsah. Fa-nya bebas dari huruf mim. Kalau fa-nya ada huruf mim setelahnya, famuka, ini bukan asmaul khamsah. Maka kalau pada fuka, i'rabnya marfu, tanda rafa'nya waw. Pada famuka, i'rabnya marfu, tanda rafa'nya dhammah. Ya, karena di isim mufrad biasa. Begitu. Ya. Kemudian ada zumalin. Syaratnya an yakuna bi ma'na sahib. Bi makna sahib. Nah, untuk zu itu harus memiliki makna sahib. Zumalin. Maka makna zu di sini artinya harus sahib. Sahibu malin. Ya, sahibu malin. Berarti zumalin artinya apa? Pemilik harta, yang punya harta, sahibu mal. Karena ada yang mengartikan zu bukan makna sahib, maknanya alladzi. Kalau tidak salah Bani Toyik gitu ya. Mereka mengatakan zu bermakna alladzi. Zu qoma bermakna alladzi qoma. Ya, begitu. Terus apa namanya? Mudhaf ilaihnya harus isim jenis. Malin isim jenis, ya. Dua apa lagi? Kitabin, Zubaitin misalnya. Dan seterusnya. Baik. Ini dia tanda rafa yang kedua, yaitu wawu, ada pada dua tempat. Yang pertama jamak muzakkar salim, yang kedua pada asmaul khamsah. Lalu yang ketiga, tanda rafa yang ketiga alif. Kata beliau, wa amal alif fatakunu alamatan li raf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Alif menjadi tanda rafa pada tasniyatil asma. Tasniyatil asma artinya musanna. Khassatan khusus, ya. Berarti tanda rafa berupa alif itu hanya ada pada asmaul khamsah. Kita mengatakan jaa al-muslimani, jaa at-talibani, begitu. Ya, maka itu marfu'nya dengan alif. Yang keempat, tanda rafa adalah nun.
Wa amma nun fatakunu alamatan li raf'i fil fi'lil mudhari'. Nun menjadi tanda rafa pada fi'il mudhari' dengan syarat idza tasala bihi, kalau bersambung dengan fi'il mudhari' tadi dhamirut tasniyah, dhamir musanna berupa alif, au dhamir jam'in atau dhamir jamak berupa wawu jamaah, au dhamir muannasatil mukhatabah atau dhamir ya mukhatabah. Ini yang kita kenal tadi dengan af'alul khamsah. Ya, af'alul khamsah seperti misalnya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Ini sudah kita pelajari di kelas jurumiyah ya. Maka af'alul khamsah marfu'nya bukan dengan dhamma ya, tapi dengan nun, subutun nun. Yaf'aluna marfu' alamat raf'i subutun nun ya. Yaf'alani marfu' alamat raf'i al subutun nun ya. Taf'alina marfu' alamat raf'i subutu an-nun, karena semuanya adalah af'alul khamsah. Baik. Nah, selesai pembahasan tanda rafa yang pertama. Kemudian kita masuk kepada tanda i'rab yang selanjutnya, yaitu nasab. Walin nasbi khamsu alamat. Nasab memiliki 5 tanda. Nasab memiliki 5 tanda. Yang pertama al-fathatu. Yang kedua al-alif, yang ketiga al-kasrah, kemudian al-ya, dan terakhir adalah hadfun nun. Wa amal fathah fatakunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadhi'. Adapun ya, fathah dia menjadi tanda nasab pada 3 tempat ya. Kenapa didahulukan fathah? Karena adalah tanda asal, tanda pokok. Lalu dikeduakan alif karena alif perpanjangan daripada fathah. Kalau kenyangin fathah jadi alif. Lalu kenapa kasroh? Karena kasroh sama-sama harokat dekat dengan fathah. Lalu kenapa ya? Karena ya perpanjangan daripada kasroh. Dan hadfun nun itu yang paling jauh ya. Dia bukan harokat dibuang, makanya paling belakang. Baik. Fathah menjadi tanda nasab di 3 tempat. Yang pertama di isim mufrad. Kita mengatakan innallaha, berarti lafaz Allah di situ mansub. Nah, apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa? Karena isim mufrad. Nah, maka isim mufrad dia tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian jamak taksir. Kita mengatakan innat tullaba hadiruna. Artinya apa? Sungguhnya para siswa hadir, datang. Sungguhnya para siswa hadir atau datang. Maka tullab di situ jamak taksir, mansub. Amilnya adalah inna. Tanda nasabnya adalah fathah ya. Kemudian yang ketiga al-fi'lul mudhari' idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari' kalau tidak bersambung sesuatu di akhirnya, seperti di bagian tadi yang pertama marfu, tetapi didatangi di depannya amil nasab, maka tanda nasabnya adalah fathah. Kita mengatakan misalnya an yasjuda. Yasjuda berarti dia mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa fathah? Lam yattasil bi akhiri syai'un, tidak masuk sesuatu di akhirnya ya. Baik. Kemudian yang kedua al-alif. Wa amal alif fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'il khamsah ya. Alif menjadi tanda nasab pada asmaul khamsah. Contoh ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalika. Ra'aitu abaka, ra'ai fi'il, tu fa'il. Aba berarti menjadi maf'ul bi, mansubun alamatun nasbihi al-alif ya, bukan fathah, al-alif. Kenapa? Asma al-khamsah minal asma'il khamsah. Maka asma'ul khamsah nasabnya dengan alif. Akhaka, apalagi hamaka. Saya melihat yang punya harta, gimana kalimatnya berarti? Roa itu za pakai alif. Roa itu za malin. Roa itu za malin. Nah,
Sesungguhnya mulutmu, berarti inna faka pakai alif ya. Baik. Kemudian tanda nasab selanjutnya al kasroh. Kasroh wa amal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannats salim. Adapun kasroh dia menjadi tanda nasab di jamak muannats salim. Ya, berarti jamak muannats salim bila posisinya dia mansub tandanya adalah kasroh. Innal mu'minati atau tak innal mu'minati al mu'minuna wal mu'minati al mu'minuna wal mu'minatu innal mu'minina wal mu'minati ya, itu menjadi mansub, tanda nasabnya adalah kasroh pada jamak muannats salim. Kemudian aliyah, tanda keempat pada tanda nasab adalah aliyah wa amaliyah fatakunu alamatan lin nasbi fi tasniyah wal jamak, ya menjadi tanda nasab pada musannah maupun jamak. Kita mengatakan innal mudarrisaini hadirani, innal mudarrisaini hadirani. Apa artinya? Sesungguhnya dua guru itu telah hadir. Innal mudarrisaini, asalah mudarrisani marfu, masuk inna jadi mansub, tanda nasabnya adalah aliyah, innal mudarrisaini ya. Atau jamak menjadi tanda nasabnya juga iya, kita mengatakan innal mu'minina, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Maka mu'minina mansub dengan inna, tanda nasabnya adalah aliyah ya. Innal mu'minina innal musallina ya. Ro'a itu apalagi al muslimina, ra'aitul muslimina dan seterusnya ya. Maka ya menjadi tanda nasab pada musanna dan jamak. Lalu tanda nasab selanjutnya hadfun nun ya. Amma hadfun nun fayakunu alamatan lin nasbi fil af'alil khamsah adati rafuha bi sabatin nun. Hadfun nun menjadi tanda nasab pada af'alul khamsah yang rafa'nya dengan subutun nun. Jadi af'alul khamsah bila kemasukan amil nasab, maka tanda nasabnya adalah hadfu nun. Kita mengatakan an yashkuru misalnya. Tadinya yashkuruna, ya tadinya yashkuruna marfu. Tanda rafa'nya adalah subutun nun, masuk an menjadi an yashkuru. An yajlisa tadinya yajlisani. Ya, marfu dengan subutun nun, yajlisani ada nun. Kemudian masuk an yajlisa, dibuang nunnya. Ya. Kemudian apa lagi? An lan tadrusi. Asalnya tadrusina. Ya, marfu dengan subutun nun, masuk lan, amil nasab menjadi lan tadrusi. Ya. Maka hadfun nun menjadi tanda nasab pada af'alul khamsah. Kemudian kita lanjut kepada khafad. Walil khafdi salasu alamat. Khafad memiliki 3 tanda. Ya, khafad memiliki 3 tanda. Yang pertama al-kasroh, yang kedua aliyah, yang ketiga fathah. Didahulukan kasroh karena tanda asal. Kemudian yang kedua adalah ya, yang karena ya itu kepanjangan daripada kasroh, kemudian terakhir fathah, ya ini karena sama-sama harokat dengan kasroh. Fa'amal kasroh fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawati. Kasroh menjadi tanda khafd di 3 tempat. Yang pertama fil ismil mufrad al munsharif. Yang pertama di isim mufrad munsharif. Isim mufrad munsharif ini artinya yang bertanwin. Karena isim itu ada yang mutamakin amkan, ada mutamakin ghairu amkan. Mutamakin amkan yaitu munsharif yang bisa menerima tanwin. Mutamakin ghairu amkan yang tidak terima tanwin, yaitu ghairu munsharif. Isim mufrad munsharif tanda jarnya adalah kasroh. Jarnya
apa namanya, dhahabtu minal baiti ilal masjidi. Minal baiti ilal masjidi. Al baiti wal masjidi majrur. Tanda jarnya adalah kasroh, ya. Kasroh. Kenapa kasroh? Dan al bait dan juga al masjid adalah isim mufrad munsharif. Yang kedua, jamak taksir munsharif. Jamak taksir yang menerima tanwin. Seperti kita mengatakan at-tulab, ya, at-tulab. Ila aina anta? Ila tulabi. Mau kemana kamu? Ke para siswa. Ila tulabi. Maka tulabi dia majrur. Tanda jarnya adalah kasroh. Kenapa? Jamak taksir munsharif. Ya, jamak taksir munsharif. Yang ketiga, tempat kasroh adalah jamak muannas salim. Kenapa nggak ada munsharifnya? Karena jamak muannas salim seluruhnya munsharif. Nggak ada yang ghairu munsharif. Kita mengatakan ilal muslimati, ke perempuan muslimah. Dan maka muslimat di situ adalah jamak muannas salim majrur, tanda jarnya adalah kasroh. Nah, karena jamak muannas salim. Tayyib. Tanda khafat yang kedua aliyah. Wa amaliyah fatakulu alamatan lil khafdi fi salasati mawadih. Fil asma'il khamsah wa fi tasniyah wal jama'. Ia menjadi tanda khafat di 3 tempat. Yang pertama asmaul khamsah. Kita mengatakan ila abika. Berarti abika i'rabnya majrur. Tanda jarnya apa? Aliyah. Kenapa? Asmaul khamsah. Ya. Ila abika. Min zimalin. Artinya apa? Di pemilik harta. Dari yang punya harta. Dari pemilik harta. Maka di situ majrur dengan min. Tanda jarnya adalah aliyah. Kenapa? Minal asmaul khamsah. Ya, ini dia asmaul khamsah. Majrurnya tandanya adalah dengan aliyah. Yang kedua, fitasniyah musanna. Majrurnya juga dengan ya. Kita mengatakan misalnya lil talibaini kitabani. Lil talibaini kitabani. Apa artinya itu? Lil talibaini kitabani. Dua siswa ini punya 2 buku. Ya, lil talibaini kitabani. 2 siswa ini punya 2 buku. Lil talibaini berarti talibaini majrur dengan lam. Arfulam, ya. Tanda jarnya adalah aliyah karena musanna, ya, karena dia musanna. Kemudian wal jama', tanda jarnya juga iya. Misalnya kita mengatakan minal mudarrisina, berarti mudarrisina i'rabnya apa? Majrur. Tanda jarnya adalah aliyah. Kenapa? Jamak muzakkar salim. Nah, baik. Kita lanjut ya. Kemudian al-fathah, ya, tanda ketiga daripada tanda alamat khafat yaitu fathah. Kata musannif wa amal fathah fatakunu alamatan lil khafdi bil ismil ladzi la yansharif. Fathah menjadi tanda khafat, tanda jar pada isim yang ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Apa itu isim ghairu munsharif? Yang tidak punya tanwin. Nah, kenapa isim tidak bisa terima tanwin? Karena mirip dengan fiil. Nah, kenapa dikatakan ghairu munsharif? Karena dia mirip dengan fiil. Kapan kita dapat suatu isim mirip dengan fiil? Maka dia ghairu munsharif. Nah, isim ghairu munsharif itu ada 2. Nah, ada yang dia karena punya 1 ilah, ada yang dia karena punya 2 ilah. Ya, penjelasan tempatnya nanti di kelas ya. Yang punya 1 ilah menempati 2 ilah, seperti misalnya sigoh muntaha al-jumu'. Sigoh muntaha al-jumu' bentuk jamak akhir. Apa itu bentuk jamak akhir? Yang ikut wazan mafailu atau mafailu. Mafailu atau mafailu, akhirnya dipanjangin pakai ya. Contoh masajidu. Nah, ini ghairu munsharif. Ilahnya apa? 1 ilah. Sigoh muntaha al-jumu'.
Apalagi mafatihu, ya apa, kunci-kunci. Nah itu ghairul munsharif. Apa ilahnya? Sighah muntaha al-jumu'. Lalu ilah apalagi yang ada padanya alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah, ya. Yang ada apa namanya, di belakangnya hamzah menunjukkan muannas. Ya. Lalu ada lagi yang di belakangnya alif maksurah, hubla, itu juga ghairul munsharif. Lalu ada ya yang dia punya dua ilah. Dia punya dua ilah. Kalau tadi satu ilah menempati dua ilah, sighah muntaha al-jumu', alif ta'nis mamdudah, alif ta'nis maksurah. Lalu ada yang dua ilah, dia harus punya dua ilah. Satu ilah kembali kepada lafaznya, satu ilah kembali kepada maknanya. Apa itu? Satu yang kembali kepada apa namanya, alam, atau kembali kepada apa, sifat. Nah, alam ada alamiah apa namanya, ma'awazan fi'il, alamiah ma'awazan fi'il. Ada alamiah ma'al adli, seperti kata Umar ini adalah ghairul munsharif. Apa alasannya dia ghairul munsharif? Nah, karena alam, nama, dan dia adlun, dipalingkan, diselewengkan dari wazan aslinya. Asalnya amirun, berubah jadi Umar, fu'alu. Ya. Baik. Terus ada yang kembali kepada sifat. Misalnya alamiah, wasfiyah, ma'awazan fi'il. Sifat dan juga wazan fi'il. Apa contohnya? Ahmadu, ahmaru, dan seterusnya. Itu nanti pembahasannya di tempat, ya, di kelasnya insya Allah. Kemudian walil jazmi alamatani. Kita masuk kepada tanda jazm. Jazm memiliki dua tanda, ya, yaitu as-sukun wal hadfu. Sampai jam 10 kan? Sesi pertama. Tapi datanya jam Ustaz. Ya. Baik. Walil jazmi alamatani. Jazm punya dua tanda, yang sukun dan hadfu. Fa amma sukun fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'il mudhari as-sahih al-akhir. Sukun dia menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari as-sahih al-akhir. Jadi ketika kita mengatakan yadrib, ya, kalau nggak lam yalid, lam yalid, ada ya, lam yatiis, yadris. Maka yadris di sini fi'il mudhari majzum. Tanda jazmnya adalah sukun. Kenapa sukun? Karena fi'il mudhari sahihul akhir. Huruf akhirnya sahih, ya. Kalau huruf akhirnya huruf ilat, ya, maka tanda jazmnya bukanlah sukun, tapi apa? Hadfu harfil illah. Misalnya lam yaqdi, lam yaqdi, lam yaqdi dia majzum. Kenapa? Sebab ada lam. Apa tanda jazmnya? Bukan sukun, tapi apa? Hadfu harfil illah. Ada huruf illah yang dibuang. Huruf apa yang dibuang? Iya. Dari mana tahu? Ada kasroh. Asalnya yaqdi. Ya. Apalagi yang lain? Yang apa ada alifnya? Hah? Hah? Bukan, itu isim. Hah? Waqo. Waqo. Lam yaqo. Nah, yaro. Nah, yaro. Yaro majzum. Apa tanda jazmnya? Hadfu harfil illah. Yang dibuang apa? Alif. Alif. Asalnya yaro. Ya. Tidak melihat. Terus apa lagi yang dibuang? Wawu. Yad'u. Yad'u. Majzum. Tanda jazmnya apa? Harfu hafillah. Hadfu harfil illah. Yang dibuang adalah
Wow, apa tandanya kalau wow ini dibuang? Oh, itu Ada doma. doma. Ya. Baik. Maka tanda fiil mudhari, tanda jazm pada fiil mudhari adalah sukun kalau fiilnya sahih al akhir. Kalau misalnya ada huruf illat, maka dibuang huruf illatnya. Atau misalnya pada af'al khamsah, maka hasfu nun, dibuang nunnya. Kemudian al-hasfu, tanda selanjutnya. Wa amal hasfu fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari' al-mu'talil akhir. Adapun hasfu dibuang ya, menjadi tanda jazm pada dua tempat. Yang pertama di fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Ya, fi'il mudhari' mu'tal akhir. Berarti ada huruf illat di akhirnya. Ya, seperti ini tadi ya. Yaqdi asalnya ada huruf ya, yaqdi. Kemudian yaro asalnya ada alif, yaro panjang. Ya. Lalu yad'u asalnya ada waw, yad'u. Ini fi'il mu'tal akhir, ada huruf cacat di belakangnya. Maka tanda jazmnya adalah dengan dibuang. Ya. Hasfu harfil illah, dibuang huruf illatnya. Baik. Kemudian yang kedua, wafil asma'il khamsah, wafil af'alil khamsah allati rafuha bi sabatin nun. Af'alul khamsah yang kalau rafa tandanya adalah dengan subutun nun, maka ketika majzum tanda jazmnya adalah hasfu nun, dibuang nunnya. Ya. Jelas sampai sini? Alhamdulillah Ustaz. Baik. Kita lanjut ya. Belum, 10 menit. Oh iya, tadi lupa. Ya, bahwasanya tanda i'rabnya tadi itu bisa semuanya tadi kita jelaskan adalah tanda i'rabnya zahir. Ya. Kalau yang kayak gini gimana? Tadi tanda i'rabnya muqaddar. Ya, muqaddarah. Misal kita mengatakan Musa yajlisu. Musa dia mubtada, i'rabnya marfu. Apa tanda rafa'nya? Dhammah ya, dhammah muqaddaro ya. Dia nggak bisa kelihatan. Beda kalau kita mengatakan Hamid. Hamid tanda rafa'nya dhammah shahirah. Pada Musa dhammah muqaddaro. Kenapa jadinya muqaddaro? Alasannya apa? Karena ta'adzur. Ya, tidak bisa terima harokat. Maka ini i'rabnya i'rab takdiri. Atau selanjutnya al-qadi. Al-qadi yajlisu. Al-qadi marfu sebagai mubtada. Tanda rafa'nya adalah dhammah juga. Dhammahnya muqaddaro, sama seperti Musa. I'rabnya takdiri. Dhammahnya muqaddaro. Kenapa kok muqaddaro? Nah, alasannya sikol. Apa sikol? Berat. Kita bisa mengatakan al-qadiyu. Tapi orang Arab susah. Nah, maka mereka biar gampang pada lidah mereka disukun. Al-qadi. Nah, kalau tadi di sini tandanya ta'adzur, alasannya ta'adzur, sulit terima harokat. Kalau di sini al-qadi bisa terima harokat namun berat. Nah, kemudian pada kata abi, bapakku. Satu lagi. Nah, maka di sini ya, dia mubtada juga, marfu. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Dhammahnya muqaddarah juga, sama seperti dua di atas. Alasannya adalah istighol ya, atau munasabah ya, menyesuaikan asalnya abui menjadi abi. Begitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Yes. Yang mau nanya silakan. Nggak ada. Jangan malu-malu teman-teman. Kayaknya lapar Ustaz. Jadi pada nanya. Apa Ustaz tadi yang mau nanya Ustaz?
apa sih perbedaannya tahqiq? Kan tadi kan disebutkan ada fiil ya. Di antaranya part itu faedahnya adalah tahqiq. Apa perbedaan tahqiq dengan tauhid? Tahqiq sama menegaskan sesuatu haqqaqa yuhaqqiqum, apa menjelaskan sesuatu itu sudah terjadi, memastikan, sama tauhid. Nah, Tauhid iya. di dalam. Iya, tauhid yang harus paham. Karena memastikan sesuatu itu sudah betul-betul terjadi, haqqaqa yuhaqqiqu gitu. Jadi qad itu maknanya berarti sungguh, mentauhidkan, begitu. Ada lagi? Salah pokoknya. Kalau ada kita lanjutin. Pokoknya sampai jam 10, soalnya ini ngebut kita. Ya. Baik, kalau ada kita lanjutkan. Siap, Ustaz. Kita masuk kepada faslun al-mu'rabat. Asal al-mu'rabat. Al-mu'rabat kismani. Mu'rab itu ada dua bagian. Yang pertama, al-awwal ismun yurabu bil harokat. Ada bagian yang diirob tandanya dengan harokat, dan ada yang diirob dengan huruf. Ya. Atau musannif alladzi yurabu bil harokat arba'atu anwa. Yang diirob dengan harokat ada empat macam. Yang pertama al-ismul mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jam'ul muannats salim, yang keempat wal fi'lul mudhari' allazi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ya. Isim mufrad, ya, maka i'rabnya dengan harokat. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Jamak taksir itu buyutun, buyutan, buyutin. Jamak muannats salim, mu'minatun, mu'minatin, mu'minatin. Ketika majrur pakai kasroh, mansub pakai kasroh. Ya. Ini semua i'rabnya dengan harokat. Fi'il mudhari yang tidak bersambung sesuatu di akhirnya, i'rabnya dengan harokat. Kita mengatakan yasjudu, an yasjuda, ya, an yasjud, ya. Baik. Wa kulluha, maka semuanya empat tadi itu turfa'u bid dhammah. Semuanya di rafa dengan dhammah. Mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari bila kondisinya marfu, semua tanda rafa'nya adalah dhammah. Wa tunsabu bil fathah, dinasab dengan fathah. Inna Muhammadan, innal buyuta, kecuali jamak muannats salim. Terus fi'il mudhari an tadrusa misalnya. Wa tukhfadu bil kasrah, dikhafat semuanya dengan kasrah. Wa tujzamu bisukun, dan dijazmkan dengan sukun. Wa kharaja an dzalika salah satu asya, bukan salah satu ya, salah satu asya. Keluar dari kaidah ini tiga hal. Yang pertama, jam'ul muannats salim yunsabu bil kasroh. Jamak muannats salim mansubnya dengan kasroh. Jamak muannats salim mansub dengan kasroh. Innal mu'minati, bukan innal mu'minata, ya, mansubnya dengan kasroh. Wal ismu alladzi la yansharif, isim yang ghairu munsharif, yukhfadu bil fathah, majrurnya dengan fathah. Berarti kalau kita mengatakan saya melewati Ahmad, marartu bi Ahmada. Marartu bi Ahmada, saya melewati Ahmad, bukan Ahmadin, ya, karena asalnya Ahmadu, ya, asalnya Ahmadu menjadi Ahmada. Kecuali kalau misalnya kemasukan alif lam, batal itu berarti ghairu munsharif. Nah, misalnya kita mengatakan saya melewati masjid-masjid, marartu bil, marartu misalnya nggak pakai alif lam, di masa jida, ya, marartu bi masajida, saya melewati masjid-masjid. Maka di sini masjid-masjid, masajida majrur, tanda jarnya adalah fathah. Kenapa fathah? Ghairu munsharif. Apa ilahnya? Sigoh muntaha al-jumu, ya, maka dia tandanya fathah. Tapi kalau kemasukan alif lam, maka balik lagi menjadi masajidi, ya, menjadi masajidi.
Kok bisa balik lagi? Ya, karena ketika dia sudah kemasukan alif lam, berarti dia mirip lagi dengan isim. Mirip lagi dengan isim. Kan tadi dijelaskan bahwasanya kenapa jadi ghairul munsharif? Karena mirip dengan fiil. Nah, ketika masuk alif lam itu tadi isim bukan? Nah, maka dia balik lagi menjadi ke isim, menjadi tandanya kasroh. Ya. Atau dia kemasukan mudhof. Ya. Marartu bi masajidi apa? Al-qaryah. Al-qaryati. Jadi masajidi lagi. Marartu bi masajidil qaryah. Saya melewati masjid-masjid negeri itu, kampung itu, ya. Maka di sini masjid tanda jarnya bukan lagi fathah, tapi menjadi kasrah lagi. Kenapa? Karena jadi mudhof, dan mudhof tanda khas isim. Ya, mudhof tanda khas isim, maka dia menjadi kasrah kembali. Baik. Lalu yang ketiga, ya, keluar dari kaidah sebelumnya, al-fi'lul mudhari' al-mu'talul akhir yujzamu bihadfi akhirih. Fi'il mudhari yang mu'tal akhir dijazmkan dengan dibuang huruf akhirnya. Ya. Yad'u, lam yad'u, dibuang wawunya. Alamatul jazmihi hadfu al-waw, hadfu harfil illah. Ya. Yaqdi, hadfu harfil illah itu aliyah, lam yaqdi, dan seterusnya. Baik. Nah, sampai sini dulu. Kita cukupkan. Ya. Kita lanjutkan setelah jeda istirahat. Berapa menit berarti istirahat? 15 menit. 15 menit. Baik. Nah, kita tutup. Tadi di hadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.